Halo semuanya, di sini pada video kali ini kita akan mempelajari akuntansi belanja daerah dan beban. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini ada 4. Yang pertama, memahami definisi dan klasifikasi belanja daerah dan beban. Yang kedua, memahami dan menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian belanja dan beban. Yang ketiga, menerapkan transaksi dan jurnal belanja dan beban SKPD. Dan yang keempat, menerapkan transaksi dan jurnal belanja dan beban di PPKD. Oke, yang pertama, apa itu beban dan belanja di pemerintah daerah? Jadi di pemerintah daerah itu beban dan belanja itu berbeda. Beban sendiri itu adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang mengurangi ekuitas baik berupa pengeluaran atau kewajiban. Sedangkan definisi belanja yaitu semua pengeluaran yang dilakukan bendahara umum negara atau daerah dalam periode anggaran yang mengurangi saldo anggaran lebih tanpa adanya pengembalian dari pemerintah. Nah, secara garis besar perbedaan belanja dan beban di pemerintah daerah itu disajikan dalam tabel ini. Yang pertama, beban itu dicatat dengan basis akrual, sedangkan belanja basis kas. Yang kedua, beban itu disajikan pada laporan operasional, sedangkan belanja itu laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, beban itu mengurangi ekuitas, sedangkan belanja itu mengurangi sal atau saldo anggaran lebih. Dan yang keempat, beban itu menggunakan kode akun 9 dalam bagian akun standar pemerintah, sedangkan belanja menggunakan kode akun 5. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas terkait klasifikasi beban dan belanja pemerintah daerah. Beban dan belanja pemerintah daerah itu diklasifikasikan berdasarkan jenis dan peruntukannya. Yang pertama adalah klasifikasi beban. Yang pertama, beban operasi. Ya, itu contohnya misalkan beban pegawai, beban barang jasa, dan beban bunga. Lalu beban penyusutan dan amortisasi, ini misalkan penyusutan gedung dan mesin. Lalu beban transfer, misalnya bagi hasil dan bantuan keuangan. Lalu beban tak terduga, misalnya beban tak terduga itu sendiri. Dan defisit non operasional, misalkan defisit penjualan, pertukaran, atau pelepasan aset non-lansar. Sedangkan klasifikasi belanja di pemerintah daerah dibagi menjadi 4. Yang pertama, belanja operasi. Misalnya di sini adalah gaji pegawai, belanja barang, dan belanja bunga. Lalu belanja modal. Belanja modal di sini belanja yang sifatnya pembelian untuk aset tetap, misalkan tanah, modal, peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan. Lalu yang ketiga, belanja tak terduga. Dan yang keempat, belanja transfer, misalkan belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Nah, setelah kita memahami apa definisi dan belanja, perbedaannya dan klasifikasinya, selanjutnya kita akan mempelajari terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian beban dan belanja di akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, kita pelajari terkait pengakuan. Di sini beban di pemerintah daerah itu diakui pada saat timbulnya kewajiban, lalu terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan masa manfaat. Adapun pengakuan beban sendiri di sini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Di mana perbedaannya, untuk pendekatan beban di sini pembelian yang dilakukan itu akan segera digunakan atau dikonsumsi. Misalkan ketika membeli beban konsumsi makan siang untuk hari tertentu, dimana itu kan barang yang kita beli sifatnya akan langsung habis di hari itu juga. Sedangkan yang kedua, pendekatan aset di sini sifatnya barang atau jasa yang dibeli itu berbentuk persediaan, misalkan pembelian alat tulis kantor sebanyak 12 dus untuk keperluan 1 tahun. Jadi di sini sifatnya lebih berjaga-jaga dan penggunaannya sendiri itu sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya pengukuran. Beban itu diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sedangkan belanja itu diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran.
Lalu penyajian, di sini beban itu disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi. Maksudnya itu klasifikasi yang sudah kita pelajari tadi. Lalu belanja ini disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tak langsung. Karena kita sudah memahami bagaimana cara pengukuran dan pengakuan dan penyajian dari beban dan belanja di pemerintah daerah, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan kasus-kasus akuntansi di pemerintah. Kasus yang pertama, di sini Anda diasumsikan sebagai seorang akuntan dari SMK Negeri 6 Surakarta dan perlu mencatat beberapa transaksi selama bulan Januari 2024. Jadi di sini Anda itu sebagai SKPD, sedangkan PPKD itu adalah pemerintah daerah. Nah, adapun transaksinya di sini pada tanggal 1 Januari 2024, SMK Negeri 6 Surakarta selaku SKPD menerima anggaran dari pemerintah daerah selaku PPKD sebesar 7 juta untuk keperluan operasional sekolah dalam 1 bulan. Adapun pada bulan yang sama, SMK Negeri 6 sendiri menggunakan untuk beberapa transaksi, yaitu membeli alat tulis kantor 3 juta, tagihan listrik 2 juta, dan beban perjalanan dinas 2 juta. Untuk mengerjakan soal transaksi ini, kita harus menganalisis terlebih dahulu dan menentukan yang pertama, ada berapa transaksi di sini, dan di sini kita bisa melihat secara garis besar ada 2 jenis transaksi. Yang pertama transaksi penerimaan kas, dan yang kedua adalah belanja, yaitu alat tulis kantor, tagihan listrik, dan beban perjalanan. Lalu setelah kita bisa mengidentifikasi ada berapa transaksi di sini, langkah yang kedua kita harus bisa menentukan transaksi ini menggunakan mekanisme pembayaran apa. Nah, karena di sini ada pemerintah daerah mengirimkan 7 juta untuk keperluan operasional dalam 1 bulan SMK 6, artinya ini bersifat uang persediaan atau UP, bukan langsung atau LS. Untuk perbedaan UP dan LS sendiri itu sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Jika kalian masih kurang paham, silahkan untuk bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Tapi untuk transaksi ini sudah dipastikan menggunakan mekanisme UP. Lalu selanjutnya, ketika kita juga sudah tahu mekanisme apa yang digunakan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi transaksi ini akan dicatat di LO saja atau LO dan LRA. Nah, untuk membedakannya sendiri, kalian harus tahu penggunaan basis kas dan akrual serta sistem home office, branch office. Nah, dalam transaksi ini secara garis besar ada 2 jenis transaksi. Transaksi yang pertama itu adalah penerimaan kas. Namun karena di sini penerimaan kasnya berasal dari PPKD dan di pemerintah daerah ada sistem home office, branch office, jadi ini hanya dicatat LO saja di sisi SKPD. Nah, sedangkan transaksi yang kedua terkait belanja, karena di sini kita mengeluarkan uang untuk pihak ketiga, maka ini dicatat di LO dan LRA. Nah, karena kita sudah mengetahui juga transaksi-transaksi dalam kasus ini termasuk dalam jenis apa di akuntansi pemerintah daerah, selanjutnya kita baru bisa mengerjakan jurnal yang untuk mencatat transaksi ini. Oke, yang pertama di sini pada saat terima uang dari PPKD, jurnalnya hanya LO di mana debit itu kas di bendahara pengeluaran dan kreditnya RK PPKD. Lalu pada saat belanja kita bisa rekap menjadi debit beban dan kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Ini untuk jurnal operasional. Sedangkan untuk jurnal LRA kita mendebit belanja dan mengkreditkan perubahan sal. Kita coba lagi di kasus yang kedua. Nah, di kasus yang kedua ini diasumsikan Anda juga masih akuntan dari SMK Negeri 6 Surakarta. Namun transaksi dalam kasus ini itu adalah pembayaran gaji oleh PPKD kepada guru-guru dari SMK 6 Surakarta dengan cara mengirimkannya langsung ke rekening mereka. Nah,
sama seperti tadi, langkah-langkahnya kita harus menentukan dulu ada berapa transaksi di sini, dan kita lihat di sini hanya satu, yaitu penggajian. Lalu yang kedua, kita juga harus menentukan mekanisme apa yang digunakan. Nah, karena di sini pemerintah pusat langsung mengirimkan atau mentransfer besaran gaji pada tiap-tiap rekening pegawai tanpa melalui SMK Negeri 6, berarti ini sudah dipastikan mekanisme langsung atau LS. Lalu yang ketiga, karena kita juga sudah mengetahui berapa transaksi dan mekanismenya, selanjutnya kita harus menentukan juga transaksi pada 1 Februari ini dicatat dalam LO atau LO dan LRA. Nah, karena di sini kita sebagai SKPD dan di sini ada transaksi pembayaran, maka di sini kita harus mencatat di LO dan LRA. Nah, untuk jurnalnya sendiri seperti ini. Untuk jurnal operasional kita mendebit beban gaji pegawai dan kredit RKVPKD, sedangkan jurnal LRA kita mendebit belanja gaji pegawai dan kredit perubahan SHA. Oke, jadi sampai sini seharusnya tidak sulit bagi kalian yang mempelajari di bidang akuntansi. Tentunya kalau kalian sudah paham terkait konsep akuntansi komersial, saya yakin kalian akan paham untuk mengerjakan kasus-kasus di akuntansi pemerintah daerah. Nah, untuk penguatan lagi di sini akan saya sajikan kasus ketiga. Nah, kalau tadi kalian diasumsikan sebagai SKPD, sekarang kalian diasumsikan sebagai akuntan PKD, di mana di sini ada transaksi pada 13 November 2024 diterbitkan SP2DLS untuk kepentingan SMK Negeri 6 Surakarta untuk membeli komputer sebesar 22 juta. Harga tersebut termasuk PPN 10% dan BUD juga memotong PPN dan PPh 22 sebesar 1,5%. Nah, dalam kasus ini PPKD itu berperan sebagai BUD. Oleh sebab itu, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama, di sini sudah pasti ada satu transaksi pembelian komputer. Lalu yang kedua, di sini sistem skema yang digunakan adalah LS karena diterbitkan SP2DLS. Lalu ketiga, karena ini PPKD membeli untuk kepentingan SKPD, maka di sini hanya dicatat LO saja di sisi PPKD, sedangkan LO dan LRA itu akan dicatat di SKPD. Untuk jurnalnya sendiri seperti ini. Yang pertama, pada saat belanja komputer dan pengakuan pajak, PPKD mendebit RK SKPD dan mengkredit kas di kas daerah, lalu juga PPKD mendebit kas di kas daerah dan mengkredit utang PPN pusat dan utang PPh pusat. Lalu yang kedua, pada saat penyetoran PPN dan PPh kantor pajak, PPKD akan mendebit utang PPN pusat dan utang PPh pusat, sedangkan kreditnya adalah kas di kas daerah. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini, dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Saya harap kalian akan menjadi orang yang sukses selanjutnya. Terima kasih.